Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan materi pembelahan sel pada semester ganjil di kelas 12 IPA SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya sudah bersemangat untuk belajar hari ini. Jangan lupa kalian harus selalu tetap bersyukur dan bahagia ya. Kemudian kalian juga harus selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan dan juga menerapkan 5M ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Baik Bu, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ibu absen terlebih dahulu ya untuk kehadiran siswa yang mengikuti pembelajaran hari ini. Yang pertama, Anggita Fanya ada? Hadir, Bu. Kemudian Arif Hidayat ada? Alhamdulillah ya, hari ini semua siswa hadir mengikuti pembelajaran untuk materi hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mendapatkan materi tentang apa anak-anak? Materi genetik, Bu. Oke, materi genetik ya. Nah, sekarang untuk mengingat kembali tentang materi di pertemuan sebelumnya, materi genetik itu apa pengertiannya? Informasi yang dimiliki setiap sel makhluk hidup dan digariskan keturunannya. Oke ya, jadi materi genetik adalah informasi ya yang dimiliki oleh makhluk hidup dan bisa diturunkan kepada keturunannya. Nah, sekarang Bu Rufi mau nanya, untuk komponen materi genetik sendiri itu terdiri dari apa saja? Kromosom Ya, jadi materi genetik itu komponennya ada apa saja? Kromosom Dan gen. Sekarang Bu Rufi mau nanya, ya, gen itu tersusun dari apa saja? Ya, jadi gen itu tersusun dari asam nukleat ya. Asam nukleat sendiri ada dua macam, yaitu tadi apa? DNA dan RNA. Betul ya. Tepat sekali jawaban kalian ya. Kalian sangat bagus sekali dalam mengingat materi pada pembelajaran sebelumnya ya. Jadi hubungannya apa antara materi pada pembelajaran sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari pada hari ini ya. Hari ini kalian akan mempelajari materi tentang pembelahan sel ya. Jadi nanti pada pembelahan sel akan ada komponen dari materi genetik yang terlibat, yaitu kromosom dan gen ya. Apakah kalian ada yang sudah membaca tentang materi ini sebelumnya? Berarti sudah membaca ya semuanya ya? Nah, sekarang kalau sudah membaca, Ibu mau nanya, apa sih pembelahan sel itu? Peristiwa di mana sebuah sel terbelah menjadi dua atau lebih menjadi separuh. Oke ya, jadi pembelahan sel itu adalah peristiwa membelahnya sel ya. Dari satu dia bisa menjadi dua atau lebih untuk menjadi individu baru. Nah, sekarang kalian sudah tahu pengertiannya. Sekarang Ibu tanya, untuk pembelahan sel itu dibagi menjadi berapa macam? Ada
Tiga. Ya, sebutkan yang pertama apa saja? Mitosis sama meiosis. Ya, jadi yang pertama untuk pembelahan sel itu ya dibagi ada macamnya 3. Yang pertama amitosis, kemudian ada mitosis, lalu ada meiosis. Sebelum kalian mempelajari materi pembelahan sel dan melakukan kegiatan pembelajaran tentang materi pembelahan sel hari ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya apa saja tujuan dan manfaat dari mempelajari materi pembelahan sel hari ini. Sebelum kalian mempelajari materi tentang pembelahan sel ya, kalian harus tahu nanti kalian mau belajar apa untuk materi ini ya. Yang pertama adalah kompetensi dasarnya menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat induk kepada keturunannya. Kemudian kompetensi dasar yang kedua menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Lalu apa saja indikator pencapaian kompetensi yang akan kalian capai pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama kalian menganalisis proses pada pembelahan mitosis. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan diskusi kelompok ya, kalian bisa menguraikan proses pembelahan mitosis dengan benar ya. Yang kedua tujuannya melalui kegiatan diskusi kelompok kalian bisa menguraikan proses pembelahan meiosis dengan benar. Apa sih manfaat dari pembelajaran hari ini? Nah, manfaatnya apa? Yang pertama ya, manfaatnya untuk mempelajari materi pembelahan sel ini kalian bisa mengetahui peranan pembelahan mitosis ya dalam proses perbaikan jaringan tubuh yang terluka. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa mengetahui peranan pembelahan mitosis dan meiosis ya dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Untuk kegiatan dan penilaian dalam pembelajaran hari ini apa saja yang akan kalian lakukan? Yaitu yang pertama, kalian nanti akan praktikum ya membuat poster. Nah, posternya itu tentang pembelahan mitosis, pembelahan meiosis ya, kemudian perbedaan dari pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, di sini nanti dinilai dalam keaktifan ya dan keterampilan selama proses pembuatan poster ya. Nah, perhatikan anak-anak, ini ada gambar pada layar. Nah, informasi apa yang bisa kalian ambil dari gambar tersebut? Anak yang terluka. Anak yang Terluka. anak yang terluka. Terus ada lagi apa? Diobati. Sedang diobati. Nah, dari gambar tersebut, sekarang Ibu bertanya, kenapa jika ada bagian tubuh atau kulit kita yang terluka ya, proses penyembuhannya itu bisa sembuh sendiri dan lukanya bisa menutup sendiri. Kenapa anak-anak? Agar perbaikan sel sehingga luka bisa sembuh. Nah, betul ya, ada perbaikan sel dan jaringan ya yang ada di dalam tubuh sehingga jika ada luka pada tubuh maka bisa sembuh dengan sendirinya. Kalian tahu nggak itu prosesnya bagaimana? Kok bisa jaringan luka itu bisa tumbuh dan bisa memperbaiki untuk lukanya itu sembuh? Ayo, tahu nggak prosesnya? Nggak tahu. Ya, oke, belum tahu ya. Jadi untuk mempelajari materi pembelahan sel hari ini ada hubungan dan kaitannya ya dengan studi kasus yang sudah ditampilkan oleh Guru VR ya. Jadi supaya kalian lebih memahami lagi bagaimana proses penyembuhan luka, berikut ini ada video, silakan disimak ya. Perbaikan dan reproduksi. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup,
kalian ambil dari video yang sudah ditayangkan Bu Lufia? Tentang pembelahan sel, mitosis dan meiosis. Ya, jadi videonya tadi tentang pembelahan sel mitosis dan Meiosis. Ada informasi lagi apa yang bisa kalian dapatkan dari video tersebut? Tujuan pembelahan sel untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Jadi tujuan dari pembelahan sel yang pertama adalah apa? Pertumbuhan, Yang kemudian yang kedua apa? perbaikan, Perbaikan sel atau jaringan. Lalu yang ketiga apa? reproduksi. Reproduksi ya. Jadi pada video yang sudah kalian lihat tadi dijelaskan ya berhubungan dengan gambar studi kasus yang ditampilkan oleh Bu Lufia ya, dari proses penyembuhan luka apabila lukanya itu yang terjadi ringan ya anak-anak, kenapa bisa sembuh sendiri. Ternyata dari video yang sudah kalian lihat dijelaskan ya, ada kerusakan jaringan di dalam tubuh. Contohnya adalah apabila kalian mengalami luka, misalnya jatuh atau tergores ya, seperti pada gambar itu. Kenapa Bu lukanya itu dibersihkan saja bisa sembuh sendiri? Di dalam tubuh ternyata ada jaringan ya yang melalui proses pembelahan sel, jaringan-jaringan tersebut memperbaiki diri. Dari jaringan yang rusak diperbaiki diri kembali melalui pembelahan sel sehingga jika ada luka bisa sembuh dengan Dirinya. ya. Pertemuan sebelumnya Bu Lufia sudah memberikan informasi ya untuk kegiatan hari ini. Kalian akan membuat poster, kalian membawa perlengkapan dan juga membawa materi yang akan kalian jadikan poster dalam kegiatan pembelajaran hari ini ya. Silakan dipersiapkan terlebih dahulu dan duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing. Anak-anak supaya lebih bersemangat lagi untuk mengikuti pembelajaran hari ini, kita jalan sekolah terlebih dahulu ya. Ya. Smart Seven. Maju bersama, ayo semua. Ya, terima kasih sudah duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing. Sudah membawa alat dan bahan untuk pembuatan posternya. Silakan kalian baca terlebih dahulu bersama petunjuk pada LKPD. Ya, silakan dibaca terlebih dahulu LKPD-nya. Silakan dibaca pada LKPD, ada petunjuk langkah kerja yang akan kalian kerjakan dalam kegiatan pembelajaran hari ini ya. Jadi nanti pada LKPD di situ ada materi diskusi ya. Materi diskusi tersebut kalian diskusikan dengan anggota kelompoknya, lalu hasilnya kalian susun dalam bentuk poster ya, yang sudah kalian siapkan alat dan bahannya. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Bu. Sudah dibaca LKPD-nya? Sudah jelas langkah kerjanya? Baik, kalau sudah jelas semuanya, silakan bisa dimulai untuk diskusi kelompok dan kegiatan kalian dalam pembelajaran hari ini menyusun poster tentang materi yang sudah ada pada LKPD kalian. Bisa dimulai anak-anak.
kalian untuk mempresentasikan hasil dari poster kalian ya yang sudah kalian tempel di depan kelas ya. Jadi untuk kelompok yang pertama silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil poster yang sudah kalian susun ya. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai mitosis. Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Pada interfase terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Kamu tahu nggak nih, proses ini memerlukan waktu yang sangat lama dibanding fase lainnya loh. Ada pertanyaan dari hasil presentasi diskusi kelompok kami. Nah, ini ada pertanyaan dari Novia kelompok 2. Ada bagian sel tubuh apa saja ya yang bisa mengalami pembelahan mitosis? Ya, mitosis dapat dilakukan oleh sel-sel somatik atau sel-sel tubuh baik pada tumbuhan, hewan maupun manusia. Misalnya sel akar, sel batang, sel daun, sel epitel, sel kulit, sel hati, dan sel-sel somatik lainnya. Ya, bagaimana Mbak Novia dengan jawaban dari kelompok 1? Iya, Bu, sudah jelas jawabannya. Nah, sudah jelas jawabannya ya. Baik, silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induk. Meiosis ini banyak prosesnya loh. Wah, proses apa saja tuh? Prosesnya pembelahan meiosisnya sendiri terdiri dari meiosis 1 dan 2 dengan hasil akhir 4 sel. Tahapan proses meiosis. Saya Anu dari kelompok 3. Ya, Pembelahan meiosis terjadi di mana dan fungsinya untuk apa? ini ada pertanyaan dari Anum kelompok 3. Pembelahan meiosis terjadi di mana ya? Dan fungsinya untuk apa? Silakan dijawab kelompok 2. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sel sperma. Ya, gimana Mbak Anu? Jawabannya Kami dari kelompok 3, ini adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, perbedaan mitosis dan meiosis. Aspek perbedaan yang pertama, tempat berlangsung. Mitosisnya sel somatik, meosisnya sel kelamin. Tujuan, mitosisnya pertumbuhan serta penggantian sel rusak atau mati. Meiosis pembentukan gamet. Yang ketiga, kandungan genetik pada penyembuhan luka. Ini proses pembelahan sel. Apakah kamu pernah mengalami luka di salah satu bagian tubuh? Adakah kamu penasaran tentang bagaimana bagian tubuh yang luka akan sembuh karena pada sel sekitarnya terjadi pembelahan apa? Mari kita simak penjelasan ini tentang jenis pembelahan sel pada penyembuhan luka. Karena pembelahan mitosis dapat dilakukan oleh sel-sel simptomatik atau sel-sel tubuh, misalnya pada sel kulit, sehingga pada saat ada luka atau terjadi kerusakan jaringan, maka pembelahan sel yang memperbaiki jaringan sel adalah pembelahan mitosis. bagaimana dari hasil presentasi kelompok yang sudah dilakukan oleh ketiga kelompok? Apakah ada tanggapan? Saya Bu, Ya, bagaimana Cecil? dari hasil presentasi ketiga kelompok yang sudah tampil, posternya sudah bagus semua, dan saat presentasi suaranya jelas dan jawaban pertanyaan diskusi dijawab dengan tepat dan sudah sesuai dengan literatur yang kami baca dari internet dan buku. Ya, terima kasih Cecil atas tanggapan dari penampilan hasil diskusi poster yang sudah disajikan dalam bentuk presentasi oleh ketiga kelompok. Baik ya. Untuk berikutnya Ibu akan memberikan penguatan. Pembelahan sel ini ada 3 macam, yaitu amitosis, kemudian ada mitosis dan meiosis. Untuk pembelahan amitosis ini adalah
di mana proses tanpa melalui adanya pembelahan sel. Apoptosis ini terjadi pada organisme tingkat rendah, yaitu contohnya bisa terjadi pada bakteri. Sedangkan untuk yang melalui tahap pembelahan sel ada dua, yaitu mitosis dan meiosis. Nah, untuk pembelahan mitosis dan meiosis sudah kalian pelajari dari kegiatan hari ini, yaitu kalian bisa menemukan perbedaannya. Yang pertama adalah tempat terjadinya. Ya, kalau pembelahan mitosis terjadinya di mana? Di sel tubuh, ya, atau nama lainnya sel somatis. Sedangkan pada pembelahan meiosis tempat terjadinya di sel kelamin atau sel gamet, ya. Kemudian ada lagi perbedaan yang kedua, ya. Perbedaan yang kedua yaitu tahapannya. Pada tahapan pembelahan mitosis dia melalui satu tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan pada pembelahan meiosis melalui dua tahap, yaitu ada meiosis 1, ada meiosis 2. Bu, tahapannya kalau meiosis 1 itu apa saja dan meiosis 2 sama, ya. Jadi nanti bedanya pada meiosis 1 itu ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Sedangkan pada meiosis 2 ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2, ya. Pembelajaran hari ini bagaimana kesimpulannya? Yang pertama, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini kalian mempelajari materi tentang apa untuk pembelajaran hari ini? Pembelahan sel, mitosis dan meiosis, mekanisme penyembuhan luka. Ya, jadi hari ini kalian mempelajari tentang pembelahan sel. Pembelahan mitosis terjadinya di mana? Di sel somatik atau sel tubuh. Baik, pembelahan mitosis terjadi di sel somatik atau sel tubuh. Lalu kalau pembelahan meiosis terjadinya di mana, anak-anak? Di sel kelamin. Ya, betul, terjadinya untuk pembelahan meiosis di sel kelamin. Kemudian berikutnya, Bu Fia mau tanya, untuk hasil sel anak pada pembelahan mitosis berjumlah berapa? 2. 2, ya. Lalu untuk pembelahan meiosis jumlah sel anaknya berapa yang dihasilkan? 4. Baik, bagus sekali ya kesimpulan yang sudah kalian ambil bersama untuk pembelajaran hari ini. Refleksi diri ini bertujuan untuk mengetahui dalam pembelajaran hari ini apa yang kalian rasakan, ya. Informasi atau ilmu apa yang bisa kalian dapatkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini, ya. Refleksi diri ini juga nanti jangan lupa kalian tulis di lembar refleksi diri, ya, yang sudah Ibu kirim ke Microsoft Teams, ya. Bagaimana anak-anak, apakah kalian senang mengikuti pembelajaran hari ini? Sangat senang, Bu. Nah, kemudian untuk refleksi diri berikutnya, siapa yang mau menyampaikan apa yang kalian dapatkan atau informasi apa yang kalian perlu refleksikan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Kita tadi tahu proses dan perbedaan pembelahan sel mitosis dan meiosis. Ya, kalian bisa tahu perbedaan pembelahan sel mitosis dan meiosis. Kemudian apa lagi refleksi diri yang bisa kalian dapatkan? Fungsinya pembelahan mitosis salah satunya untuk penyembuhan luka pada tubuh dengan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Sedangkan pembelahan meiosis untuk menghasilkan sel gamet. Ya, terima kasih, refleksinya sangat kompak sekali dan sangat bagus sekali. Setelah pembelajaran hari ini, jangan lupa posternya silakan dikumpulkan ke Guru VA, ya. Kemudian untuk LKPD-nya juga silakan dikumpulkan ke Guru VA, ya. Baik anak-anak, apakah ada pertanyaan dari pembelajaran hari ini? Tidak ada, Bu. Sudah paham semuanya tentang materi pembelajaran hari ini? Sudah. Nah, Ibu akan memberikan post-test, ya. Ada soal untuk kalian kerjakan, ya. Untuk post-test ini soalnya berjumlah 5 soal, ya.
silakan dikerjakan waktunya selama 5 menit. Untuk link soal akan Ibu kirim via WA grup kelas kalian. Silakan disiapkan HP-nya untuk mengerjakan post-test pembelajaran hari ini. HP-nya silakan dipersiapkan. Linknya akan saya kirimkan via WA grup ya. Baik, terima kasih anak-anak. Bagaimana untuk hasil post-testnya? Nilainya bagus semuanya? Alhamdulillah bagus ya. Terima kasih kalian anak-anak yang hebat sudah bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Jangan lupa Ibu mengirimkan ada tugas yang Ibu kirimkan via Microsoft Teams berupa latihan soal untuk PR kalian ya. Untuk pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari materi tentang pola-pola hereditas ya. Jadi Ibu juga sudah mengirimkan ada materi tentang pola-pola hereditas via Microsoft Teams. Bisa kalian pelajari terlebih dahulu sebelum kalian mengikuti materi pembelajaran berikutnya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Baik Bu, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak atas semangatnya mengikuti pembelajaran hari ini dari awal hingga akhir. Kalian tetap bersemangat, kalian anak-anak yang hebat. Bu Rufia mohon maaf apabila ada kesalahan sikap dan lisan dalam mengantarkan pembelajaran hari ini. Terima kasih, semoga ilmu yang kalian pelajari dan kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dalam kebaikan. Amin. Terima kasih atas pembelajaran hari ini yang sangat menyenangkan dan kalian semuanya anak-anak yang hebat. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum